Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan berusaha untuk menghibur kalian semua melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi Chen, di mana novel ini sangat bagus sekali, sangat seru untuk dibaca, sangat layak untuk diikuti dari awal sampai akhir. Pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, silahkan share ke teman kalian supaya teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Di video sebelumnya adalah part ke-78, di mana Xiao Yiqian, seorang pengusaha sukses ya, yang kaya raya, yang usianya sudah 50 tahun tetapi kejantanannya sudah tidak berfungsi, dan dia berusaha untuk memungsikan kembali melalui harapannya obat yang baru disempurnakan oleh keluarga Wei, dan obat itu telah siap di depannya. Bagaimana reaksi selanjutnya? Apakah obat itu bisa mengobati penyakitnya atau tidak? Mari kita ikuti di part ke-79 ini. Xiao Yiqian melihat obat berwarna ungu tua itu, dia ingin segera menghabiskan obat itu. Semua orang sedang melihatnya, bahkan Xiao Weiwei juga sedang melihatnya. Sebenarnya Xiao Weiwei sangat berharap dia bisa ikut dengan Xiao Yiqian karena grup Qian Cheng milik Xiao Yiqian lebih besar. Selain itu, Xiao Yiqian juga lebih royal padanya. Setidaknya dirinya mendapatkan uang saku 5 juta yuan dari Xiao Yiqian. Dia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari Wei Changming. Jika kejantanan Xiao Yiqian bisa pulih, mungkin saja dia akan mengambil dirinya kembali dari Wei Changming. Semua orang keluarga Wei memperhatikan Xiao Yiqian pada saat ini. Bisa dibilang Xiao Yiqian adalah orang pertama yang menguji obat baru ini. Semua orang ingin melihat khasiatnya. Jika berhasil, maka keluarga Wei akan menjadi kaya. Setelah Xiao Yiqian menghabiskan obat ini, dia merasakan ada aliran panas yang kuat di antara ginjalnya. Semakin lama semakin hangat dan semakin panas. Aliran panas ini menumpuk di perut bagian bawah, kemudian menuju bagian kemaluannya. Xiao Yiqian merasakan dia memiliki keinginan untuk bangkit kembali. Ini membuatnya sangat gembira. Dia berkata dengan semangat, "Obat ajaib, ini adalah obat ajaib. Aku merasakan seluruh tubuhku panas. Ada tanda-tanda kesembuhan." Wei Changming yang ada di samping segera berkata ketika dia mendengarnya, "Selamat atas kebangkitan kembali Dewan Xiao." Wei Zhongzheng juga sangat bersemangat. Dia berdiri dan berkata, "Tuhan memberkati keluarga Wei kami. Mulai hari ini keluarga Wei akan menjadi perusahaan farmasi teratas di dunia." Setelah itu dia segera berkata kepada Profesor K, "Profesor K, kamu sudah bekerja keras. Setelah obat ini dipasarkan, aku akan menghadiahkan satu pila untukmu, kemudian akan memberikan 50 juta yuan sebagai bonus." Profesor K sangat bersemangat. Dia segera membungkuk, "Terima kasih Tuan Besar Wei." Xiao Weiwei yang melihat Xiao Yiqian yang tampak sudah pulih berbisik untuk menggodanya. "Dewan Xiao Weiwei mengucapkan selamat kepadamu." Dewan Xiao Weiwei mengucapkan selamat kepadamu. Dia juga memberinya tatapan menggoda setelah selesai mengatakannya. Xiao Yiqian tidak bisa menahan dirinya setelah mendengar suaranya. Ketika dia berpikir bahwa dirinya akan segera pulih, dia langsung berkata kepada Wei Changming, "Sobat Wei, aku tahu Wei telah menemanimu selama 2 hari ini, tapi penyakitku sudah pulih dan membutuhkan Wei untuk mencoba khasiat obatnya. Jadi aku akan membawa Wei pulang malam ini." Wei Changming merasa tidak senang begitu dia mendengarnya, karena dia lumayan menyukai Xiao Wei. Pria ingin barang yang disukai hanya dimiliki dirinya sendiri. Tapi ketika dia ingat
jika Xiao Wei diberikan oleh Xiao Yiken kepadanya dan dia membutuhkan seorang wanita untuk mencoba khasiat obatnya, maka tidak masalah untuk mengembalikan Xiao Wei untuk sementara. Dia menyetujuinya karena Dewan Xiu telah memintanya. Aku tidak mungkin berani menolaknya. Xiao Yikian mengangguk dengan puas. Dia segera berkata kepada Xiao Wei, Wei, kamu ikut aku kembali ke keluarga Xiao. Xiao Wei segera berkata, baik Dewan Xiao, bagaimana kalau kita pulang sekarang? Jangan sampai Dewan Xiao menunggu terlalu lama. Xiao Yikian memikirkan sesuatu. Dia segera berbalik dan bertanya kepada Wei Yongzheng, ngomong-ngomong, aku hanya merasa panas sekarang. Harus menunggu berapa lama baru bisa pulih sepenuhnya? Wei Yongzheng segera berkata, mungkin efek obatnya masih belum bereaksi dan sedang memperbaiki bagian vitalmu yang rusak. Kejayaanmu akan kembali setelah selesai diperbaiki. Mungkin sekitar setengah atau 1 jam kemudian akan berdiri tegak. Xiao Yikian berkata dengan senang, jika seperti itu waktunya tidak boleh ditunda lagi. Aku pamit dulu. Lalu dia segera membawa Xiao Wei meninggalkan keluarga Wei. Xiao Yikian sudah hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sewaktu berada di dalam mobil. Dia menggunakan mobil dan berkata dengan gelisah, panasnya terasa semakin kuat tapi masih belum sampai ke tempat itu. Xiao Wei segera berkata, bukankah pemimpin keluarga Wei sudah mengatakan obat itu akan memperbaiki bagian yang rusak dulu sebelum sampai di sana? Hahaha, Xiao Yikian berkata penuh dengan semangat. Ini seperti permainan yang dimainkan anak muda seperti kalian. Pasukan musuh akan tiba ke medan perang dalam 5 detik. Xiao Wei tersenyum dan berkata, Dewan Xiao, Anda masih berapa lama untuk tiba di medan perang? Xiao Yikian tertawa dan berkata, aku pikir seharusnya sudah tiba dalam waktu setengah jam lagi, bukan? Hahaha. Setelah itu, Xiao Yikian mengulurkan tangan untuk merangkul pinggang Xiao Wei dan berkata dengan serius, Wei, setelah aku pulih sepenuhnya, kamu ikut denganku saja. Jika kamu melayaniku dengan baik, kelak aku jamin kamu akan hidup makmur selamanya. Ekspresi Xiao Wei terlihat menggoda dan berkata, Wei pasti akan melayani Anda dengan baik. Xiao Yikian mengangguk, kemudian dia berkata dengan suara yang kejam, bajingan Jichen hampir membuatku tidak bisa menjadi seorang pria. Aku tidak akan melepaskannya. Dia menderita banyak kerugian di depan Jichen sewaktu berada di Jinling. Bukan hanya alat vitalnya yang rusak, dia juga memanggilnya kakek selama beberapa kali. Bisa dikatakan harga diri yang hancur karena Yichen. Setelah penyakitnya sembuh, dia tidak perlu takut kepada Yichen lagi. Tidak perlu takut kepada si Tianqi. Dia akan mencari peluang untuk membunuh mereka berdua. Si Tianqi juga sangat menyebalkan. Dia memiliki obat tapi tidak mau memberikan padanya. Dia juga mengancamnya, benar-benar brengsek. Xiao Yikian segera tiba di keluarga Xiao. Setelah mereka berdua turun dari mobil, mereka melewati ruangan tamu dan segera naik ke kamar tamu yang ada di lantai 2. Nyonya besar Xiao sedang minum teh di ruangan tamu. Dia melihat Xiao Yikian membawa Xiao Wei pulang dan segera naik ke lantai atas. Dia bertanya kepada Xiao Changgan yang ada di sampingnya, apakah penyakit Dewan Xiao telah disembuhkan? Aku juga tidak tahu, Xiao Changgan berkata. Mereka terlihat buru-buru kembali ke kamar, mungkin ada perubahan. Nyonya besar Xiao mengangguk sambil tersenyum dan berkata, bagus. Dewan Xiao bisa mendapatkan kembali kejantanannya. Wei bisa ikut dengannya kembali. Investasi lanjutan grup Xiao sebesar 70 juta yuan sudah ada harapan lagi. Setelah itu, Nyonya besar Xiao berkata kepada Xiao Changgan, pergi ke depan pintu kamar mereka untuk mendengarkannya. Lihat apakah kemampuan Dewan Xiao sudah benar-benar pulih. Jika benar-benar pulih, aku akan membahas investasi kedua bersama Dewan Xiao besok. Xiao Changgan tersenyum canggung. Ibu, Wewe adalah putriku. Aku pergi nguping di depan kamarnya. Bukankah ini tidak pantas? Nyonya besar Xiao memelototinya dan berkata, tidak berguna. Apakah kamu tidak bisa membedakan hal apa yang paling penting? Pada saat ini, hal yang paling penting adalah Dewan Xiao sudah pulih atau tidak. Qian Hongqian, istri Xiao Changgan yang ada di samping segera mengangguk dan berkata,
Benar kata ibu, yang paling penting pada saat ini adalah kondisi Xiao Yikian. Aku yang pergi saja jika kamu merasa tidak enak. Nyonya besar Xiao setuju sambil melihat Qian Hokian dan berkata, untung saja Hokian lebih berani. Di dalam keluarga kita, wanita selalu lebih kuat daripada pria. Aku lebih kuat dari ayahmu, kamu lebih kuat dari Changgan. Cucu tidak berbakti, Xiao lebih kuat dari Hailong dalam melakukan sesuatu. Benar-benar dunia terbalik. Sojikian berbaring di tempat tidur dengan panik menunggu efek obat sampai di medan perang. Cewek memakai jubah mandi dan pergi ke kamar mandi dulu. Tidak tahu kenapa Sojikian selalu merasa ada yang aneh. Bagian bawah perutnya terus merasa panas sejak di keluarga W, tapi bagian alat vitalnya sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan pada saat ini dia merasa sedikit gatal dan perih. Mungkin obatnya sedang bekerja. Seikan menghibur dirinya sendiri dan CWW keluar dari kamar mandi pada saat ini. CWW seperti kucing liar yang langsung berbaring dalam pelukan Xiao Yikian. Dia bertanya dengan manja, Dewan Xiao, apakah Anda sudah pulih? Xiao Yikian menggelengkan kepalanya, ekspresinya terlihat buruk. Dia berkata, masih belum, tapi mungkin akan segera pulih. CWW ingin melayani Xiao Yikian dengan baik supaya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dia mengedipkan mata lalu menunduk dan melepaskan celana Xiao Yikian. Melihat semua ini, mata Xiao Yikian terlihat penuh harapan, tapi api di dalam hatinya sulit ditahan. Sebagai seorang pria, dia benar-benar sudah lama menahannya dan sudah sangat menderita. Namun, CWW tiba-tiba berteriak kaget pada detik berikutnya. Suara terdengar memekakkan telinga. Ya Tuhan, ada apa ini? Kenapa mulai berubah menjadi hitam keunguan? Kelaminmu mulai membusuk. Hah? Kepala Xiao Yiken hampir meledak. Dia langsung mendorong Xiao Weiwei dan melihat alat kelaminnya. Wajahnya segera menjadi biru setelah melihatnya dengan jelas. Awalnya dia berpikir jika kasir obatnya masih belum tiba, tapi dia tidak menyangka alat vitalnya telah berubah menjadi hitam keunguan, bahkan sedikit membusuk. Brengsek, ada apa ini? Kepala Xiao Yiken hampir meledak dan langsung panik. Jika dia penuh harapan setelah meminum obat ini, maka dia sangat putus asa sekarang. Dari seorang pria normal menjadi seorang Kasim, dia mendapatkan beberapa kali harapan, tapi akhirnya jatuh dalam kekecewaan. Setelah mendapatkan obat ajaib keluarga W, tapi alat vitalnya malah membusuk dan menghitam. Tidak berlebihan jika mengatakan dirinya seperti jatuh dari surga menuju ke neraka. Brengsek, pasti ada yang salah dengan obat keluarga W. Pantas saja si tua W Jongjeng begitu baik dan membiarkan aku yang meminumnya terlebih dahulu. Dia menjadikanku sebagai kelinci percobaan. CWW juga kaget dan tanpa sadar berkata, Dewan Xiao, apa yang harus dilakukan sekarang? Xiao Ikan langsung menamparnya dan berkata dengan marah, sudah membusuk sekarang, masih bisa apa lagi? Cepat ke rumah sakit, minta ayahmu segera siapkan mobilnya. Xiao Changgang juga putus asa ketika dirinya mendengar akan ke rumah sakit. Awalnya dia berpikir kalau Xiao Yikian sudah pulih dan putrinya bisa mendapatkan perhatian kembali, tapi semuanya hanya sia-sia saja. Selain itu, jika mendengar apa yang dikatakan Xiao Yikian, tampaknya kondisi kali ini bahkan jauh lebih serius dari sebelumnya. Xiao Changgan mengemudikan mobil di tengah malam. Dia membawa Xiao Yikian dan kedua pengawal Xiao Yikian pergi ke rumah sakit umum. Xiao Yikian bahkan tidak mendaftar dulu. Dia bersama pengawalnya langsung masuk ke ruangan IGD dokter. Begitu masuk ke ruang IGD, dia melihat seorang dokter pria sedang duduk di depan komputer. Xiao Yikian melepas ikat pinggang dan langsung membuka celananya. Dokter pria di ruang IGD kaget. Apa yang kamu lakukan? Dasar orang mesum. Dokter pria itu kaget dan segera berteriak, cepat pakai celanamu dan keluar. Jika tidak, aku akan memanggil satpam. Tidak akan yang bisa tahan menghadapi situasi seperti ini di tengah malam.
Sojikan langsung menjelaskan sambil menangis. Kamu salah paham dokter, aku bukan orang mesum. Terjadi masalah serius pada tubuhku. Kamu cepat periksa aku, jika tidak barangku akan membusuk semuanya. Pada saat ini pembusukan menjadi lebih serius. Dokter pria itu melihatnya kemudian menghela nafas dan berkata, jaringannya sudah mati. Jaringannya mati? Apa maksudnya? Dokter pria berkata, itu berarti tidak bisa diselamatkan lagi, sama seperti kaki orang yang hancur sewaktu mengalami kecelakaan yang tidak bisa disembuhkan dan kemungkinan akan terjadi infeksi serius. Maka kakinya hanya bisa diamputasi karena tidak ada cara lagi. Diamputasi. Mata Xiaoyiqian terlihat merah. Dia berkata dengan sedih, alat kelaminku akan dipotong. Dokter mengangguk dan berkata, segera potong sebelum mengakibatkan seluruh tubuhmu membusuk. Xiaoyiqian menangis dan berteriak, aku adalah seorang pria, mana mungkin memotongnya. Aku hanya ingin mempertahankan alat kelaminku meski tidak bisa digunakan. Aku ingin ia tetap berada di sana. Dia tidak berharap bisa berfungsi lagi. Dia tidak berharap bisa berfungsi lagi, yang penting tidak boleh membusuk. Tidak masalah jika menjadi seorang Kasim. Dia segera memohon sewaktu memikirkan ini. Dokter, aku bersedia membayar berapa saja selama kamu bisa menyembuhkanku. Kamu harus memikirkan cara untuk menolongku. Dokter pria menggelengkan kepala dan berkata, bukan masalah uang, kondisimu sangat serius, sudah membusuk semuanya. Aku sarankan segera dipotong. Setelah itu, dokter menjelaskan lagi, jika tidak dipotong dan pembusukannya menyebabkan infeksi serius, maka akan membuat kekebalan tubuh rusak sehingga nyawamu terancam. Apakah kamu tahu jika setiap tahun ada beberapa pasien yang mati karena menolak amputasi anggota tubuhnya? Mereka meninggal karena infeksi bakteri yang tidak terkendali. Joykan hampir pingsan karena ketakutan. Pada saat ini, dokter pria menghiburnya dan berkata, kamu tenang saja, meskipun penyakitmu sangat langka, tapi aku pernah melakukan beberapa operasi yang hampir sama sebelumnya. Aku akan memotongnya dengan bersih, tidak akan meninggalkan bekas. Air mata Shoyikian mengalir ketika ia mendengarnya. Dokter, aku mohon kamu berikan sedikit petunjuk untukku. Aku benar-benar tidak mau memotongnya. Aku sudah seperti seorang Kasim. Jika harus memotongnya, bukankah aku bahkan lebih menyedihkan daripada Kasim? Bukankah lebih baik aku mati saja? Dokter berteriak tanpa daya. Maaf, rumah sakit kami tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Jika kamu tidak bersedia dipotong, kami tidak bisa menyembuhkannya. Soyikian hampir frustasi, dia berkata sambil meletakkan giginya. Kalian semuanya tidak berguna, kalian bahkan tidak bisa menghentikan pembusukan. Dokter pria juga terlihat emosi. Dia berkata dengan tegas, kenapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat dokter? Aku sudah bilang, jika kondisi seperti ini hanya bisa dipotong, pembusukannya sama sekali tidak bisa dicegah. Kamu jangan berpikir jika hanya alat kelaminmu saja yang bermasalah sekarang. Bakteri yang terinfeksi akan mengalir melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Pada saat ini, seluruh tubuhmu akan terinfeksi yang bisa mengancam nyawamu. Shojiken sangat frustasi. Kebencian pada keluarga Wei hampir mengalahkan kebencian pada Yichen. Brengsek keluarga W. Jika alat kelaminku tidak ada, keluarga W, kalian tidak akan punya keturunan lagi. Aku akan membuat seluruh pria yang ada di keluarga W menjadi Kasim. Setelah itu, dia berteriak kepada dua pengawal yang ada bersamanya, ikut aku ke keluarga W. Sujiken meninggalkan rumah sakit umum dengan emosi. Dia membawa kedua pengawalnya ke keluarga W dengan marah. Pelayan keluarga W segera menyambutnya. Ketika dia tiba di depan pintu, dia bertanya, Dewan Sewu, Anda datang malam begini? Sujiken melihatnya dengan marah dan menamparnya dan berteriak, minggir. Kemarahan dan penghinaan di dalam hatinya seperti gunung api aktif yang bisa meledak kapan saja. Shojikan segera masuk ke dalam pintu gerbang keluarga W bersama kedua pengawalnya. Dia baru tiba di halaman rumah dan langsung berteriak, Wei Zongzheng, keluar kamu. Aku akan membunuhmu jika tidak segera keluar. Seluruh keluarga W kalang kabut mendengar teriakan Xiao Yikian. Wei Zongzheng bahkan tidak memakai pakaian dengan benar. Dia buru-buru keluar di papa Wei Changming.
Dia melihat Xiao Yiqian yang penuh amarah sewaktu dia keluar. Dia terlihat bingung dan bertanya, "Dewan Xiao, apa yang Anda lakukan? Anda baru meminum obat dan kejantanmu telah pulih. Bukankah kamu seharusnya bersenang-senang di rumah?" "Brengsek, bersenang-senang? Brengsek." Mata Xiao Yiqian melotot karena marah. Dia menunjuk Wei Zhongzheng. "Dasar keparat kamu, menjadikanku sebagai kelinci percobaan dan menyuruhku minum obat jelekmu. Alat kelaminku hampir membusuk sekarang. Jika kamu tidak menyembuhkanku, aku akan menghancurkan keluarga Wei kalian." Wei Zhongzheng akhirnya mengerti apa yang dimaksud Xiao Yiqian. Terjadi sesuatu padanya setelah minum obat. Maka dia segera menenangkannya dan berkata, "Dewan Xiao, ini semua pasti salah paham." "Salah paham? Kamu dengarkan penjelasanku. Dengarkan, kami berbaik hati dan tidak menjadikanmu sebagai kelinci percobaan. Kebetulan kamu membutuhkan pengobatan ini, maka kami membiarkan Anda menjadi orang pertama yang minum obatnya setelah obatnya selesai dibuat. Semua ini demi kebaikanmu." Seluruh tubuh Xiao Yiqian bergetar karena marah. Dia membuka celananya di depan semua orang. Matanya terlihat mengerikan dan dingin. Dia berkata sambil menunjuk bagian bawahnya yang membusuk, "Brengsek, alat kelaminku sudah membusuk dan sudah hampir dipotong. Kamu mengatakan hanya salah paham." Mata Wei Zhongzheng tidak terlalu bagus. Dia mengucek matanya, setelah itu tanpa sadar mengencangkan kedua kakinya. Putra pertamanya Wei Changming, anak luar nikah Wei Ling, mereka juga kaget melihatnya. "Sial, benar-benar membusuk. Bagaimana bisa seperti ini?" Patah saja Xiao Yiqian mengamuk. Siapa yang tidak mengamuk jika kondisinya seperti itu? Wei Changming segera berkata, "Sobat, kamu jangan marah. Mungkin saja efek obat ini masih belum bekerja. Kamu tunggu selama 2 hari lagi." Menunggu 2 hari lagi? Dia bahkan tidak perlu ke rumah sakit lagi untuk semuanya akan habis membusuk. Xiao Yiqian menarik celananya. Dia berteriak dengan marah kepada Wei Changming, "Brengsek, semua ini salahmu. Jika bukan karena kamu membohongiku dan mengatakan obat keluarga Wei kalian bisa menyembuhkanku, aku tidak mungkin seperti sekarang." Setelah itu dia berkata kepada kedua pengawalnya, "Patahkan satu tangan dulu." Kedua pengawal itu adalah pengawal yang sangat berani. Dia membawa 6 pengawal datang ke Jinling sebelumnya, lalu dihabisi 4 orang oleh Yi Chen dan hanya tersisa 2 orang. Namun meskipun hanya tersisa 2 orang, keluarga Wei juga tidak berani melawannya. Karena Xiao Yiqian adalah ketua dewan grup Qiancheng, kekuatannya jauh di atas keluarga Wei. Wow, apa yang akan terjadi di cerita selanjutnya? Jadi teman-teman, di part ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa di like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Karena ceritanya sangat menarik dan kita sangat penasaran cerita selanjutnya seperti apa, maka kita lanjutkan di video selanjutnya.